Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada teman-teman. Oke, pada kesempatan pagi kali ini channel Kopi Jalan Santunya akan berbagi sharing seputar cara penyimpanan bahan yang tepat serta pemangkasan yang rutin. Jadi begini ya Sobat Tani ya, keuntungannya. Mengapa selalu saya tekankan kepada Sobat Tani, simpanlah bahan itu dengan tepat pada bulannya dan pada ketinggiannya masing-masing tentunya. Karena ketinggian suatu tempat itu mempengaruhi cara penyimpanan ya Sobat Tani ya. Jadi keuntungannya cara penyimpanan bahan yang tepat itu begini ya Sobat Tani ya, keuntungannya. Jadi bahan buah untuk tahun depan itu, panen raya tahun depan, bahannya itu bisa panjang tuh ya kalau tepat. Contoh, kalau kita menyimpan di bulan 10 pada ketinggian 1000, itu bahannya nanti dompolannya itu bisa mencapai di atas 15 dompol, bahkan bisa mencapai 17 dan 18 dompol per rantingnya. Itu kalau Sobat Tani menyimpannya itu tepat ya pada waktunya. Nah, maka dari itu simpanlah bahan itu dengan tepat ya pada daerah Sobat Tani masing-masing. Bagaimanakah cara mengeceknya? Pada konten tempo hari yang lalu telah diberikan tutorialnya, contohnya cara mengecek ketinggian suatu daerah masing-masing Sobat Tani ya. Karena begini ya Sobat Tani ya, kita tidak cukup hanya mengandalkan pupuk, kita tidak cukup juga hanya mengandalkan penyiangan gulma atau pemangkasan, itu pun tidak cukup. Jadi kita pun harus teliti dan jeli cara menyimpan bahan yang tepat. Jadi cara penyimpanan bahan yang tepat itu mengakibatkan panjangnya bahan buah lanjutannya untuk tahun depan. Jadi kalau kita menyimpan misalnya di bulan 1 itu pendek ya untuk buahnya, bulan 1 itu pendek. Jadi kalau kita lakukan penyimpanan di bulan 10 untuk yang ketinggian 1000, itu nanti bahannya banyak, bisa mencapai beberapa dompol. Itulah keuntungannya selain melakukan pemupukan. Jadi penting sekali bagi Sobat Tani penyimpanan bahan yang tepat. Oke Sobat Tani ya, kita akan spill kembali tentang cara mengukur suatu ketinggian di Sobat Tani masing-masing. Oke, silahkan ikuti saja dan simak agar tidak gagal paham Sobat Tani ya. Oke, langsung saja Sobat Tani ya, seperti ini. Kita download aplikasi. Sesudah download aplikasi, kita cari di aplikasi My Elevation. Loading, tunggu ya beberapa saat menunggu sinyal tentunya. Kita periksa koneksinya. Oke, ini sudah terdeteksi ya di 688 mdpl ya ketinggiannya di tempat saya saat ini ya, terdeteksi 687. Oke, jadi yang belum paham silahkan minta ajarin. Kalaupun yang sudah lumayan tua ya, belum memahami cara downloadnya, silahkan minta ajarin sama anaknya, temennya atau saudaranya ya yang bisa. Silahkan untuk Sobat Tani, untuk cara atau penggunaannya silahkan lihat di tutorial sebelah ya, YouTube sebelah, dicari saja tutorial cara menggunakan aplikasi My Elevation nya. Di situ sudah lengkap panduannya ya, situ pun sudah lengkap. Adapun nanti kalaupun Sobat Tani yang masih bingung, pengen sekali mencari tahu caranya,
Nanti kita akan jelaskan ya cara menggunakannya. Mudah-mudahan sobat tani memahaminya ya, dengan cara mencari tutorialnya di YouTube sebelah tentunya ya. Silahkan cari saja. Kita akan cari-cari yang berkomentar kemarin. Kita akan carikan batuk ya sobat tani ya. Dan aplikasi ini sangat mudah sekali ya digunakannya. Kalau kita ingin mencari sobat tani itu di daerah mana, yang penting kecamatannya ya, jangan lupa ya. Nanti kalau di kotanya itu biasanya berbeda, karena kalau kota itu biasanya dataran rendah. Nah ini contohnya ya, ini Jangkat Merangin Jambi, ini 1176 ya, cukup tinggi MDPL nya. Itu yang ada tulisan elevation itu adalah ketinggian ya, suatu daerah itu namanya ketinggiannya segitu tuh, elevation 1179. Kita cek lagi di titik ini 1165 meter keterangannya ya, elevasinya itu ya yang 1165 ya sobat tani ya. Suhunya 19 derajat. Oke, jadi nah ini elevasi 165 ini di Masjid Pulau Tengah. Kotanya Sungai Penuh. City ini kota ya. City itu adalah keterangan kota. Oke, kita coba ke air Naningan. Ada permintaan ya, permintaan sobat tani. Ini air Naningan ini keterangannya ini di sini apakah kecamatan apa ya, ini tidak dituliskan kecamatannya, itu yang terpenting kecamatannya ya. Kalau kota biasanya jauh, biasanya kalau perkotaan namanya juga kota itu lokasinya cukup datar. Nah, kalau di pegunungan biasanya berbeda ya, di perkebunan kopinya. Oke, yang berada di air Naningan silahkan simpan di bulan 7 ya, mulai penyimpanan. Mewakili juga untuk sobat tani yang berada di ketinggian 326 ya. Oke, mudah-mudahan untuk sobat tani yang berada di air Naningan lagi menyimak ya untuk kontennya. Ini kita coba untuk yang mengirim di kolom komentar ya, silahkan untuk kecamatannya ya, jangan kotanya. Karena kalau kotanya itu tuh seperti yang di Merangin Jambi, beda sama yang di Jangkat ya. Kalau Jangkat tuh mungkin kecamatan ya. Kalau hanya mengetiknya Merangin saja ini berbeda. Ini di kotanya ya. Kalau ini Merangin Jambi ini kotanya ini hanya 99 meter, sedangkan di Jangkat itu ketinggiannya cukup tinggi, jadi sekitar 1100 sekian. Jadi silahkan untuk yang mengirim di kolom komentar, silahkan diketik kecamatannya ya. Agar tidak salah tentunya dalam men-share atau membagikan ininya ya, lokasinya ya, lokasi tempatnya ya, agar tidak salah tentunya. Silakan diketik kecamatannya. Syukur-syukur untuk sobat tani memang memahami benar ya cara pencariannya, atau sudah bisa mengukur sendiri, itu yang lebih akurat. Ini kalaupun dicarikan dari sini, kita hanya mencarikan mungkin ya beda-beda tipis ya, mungkin beda 50 atau 100. Makanya kita kasih saran, silakan
kecamatannya ya, ditulis ya. Untuk selanjutnya yang mau ataupun menginginkan daerahnya, kita cek untuk ketinggiannya ya, kita cek langsung. Jadi yang dikirim di kolom komentar itu yaitu meliputi kecamatan serta kabupaten ya, kabupaten provinsi itu saja, agar untuk mengukurnya tidak seberapa jauh beda ya. Kalau hanya cuman 50 apa 100 itu beda-beda tipis, itu tidak masalah. Nantinya yang dikhawatirkan untuk penyimpanannya keliru ya. Itu aja ya Sobat Tani ya. Oke, mudah-mudahan untuk konten videonya kali ini ada yang bermanfaat tentunya. Ada hal positifnya yang bisa diambil, silahkan diambil. Adapun yang masih belum paham dan belum sepenuhnya memahami, silahkan di komen-komen saja ya, nanti kita akan buatkan konten kembali. Oke, saya cukupkan dulu untuk konten videonya kali ini. Saya tutup dan akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.